Silakan semua menghadap ke depan. Kita akan mengikuti satu materi tentang manajemen duit. Nanti ada poin-poin penting nanti ditulis. Jadi sediakan alat tulis menulis. Ya. Bagi dulu isinya. Mari pada depan. Kemudian ada di depan Ali. Oh, ya. Kali ada ya. Kali maju di sini. Sebab menghadap ke depan kita mengikuti satu pembahasan materi tentang manajemen bandwidth ya. Jadi sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang materi mulai dari konseptual. Selanjutnya kita sudah belajar jauh sebelumnya juga tentang routing. Selanjutnya NAT ya kan? Network apa NAT ya? NAT itu network address translation ya. Jadi kita sudah mengenal bagaimana cara menjalankannya dengan menggunakan Infotip yang dibantu dengan sebuah aplikasi Inbox ya. Jadi saat ini kita akan masuk ke materi manajemen bandwidth. Oke, kita next dulu. Oke. Kita lihat di sini ada dua jenis dari bandwidth. Yang pertama adalah digital bandwidth, yang kedua adalah analog bandwidth. Jadi bandwidth ada dua, yang pertama adalah digital bandwidth dan analog bandwidth. Kalau kita lihat kata digital dan analog di mana? Contoh di jam tangan, ya toh? Jam tangan itu ada yang digital dan ada yang analog. Yang bagaimana yang digital itu dan yang bagaimana itu analog? Saya bisa kasih contoh. Kalau digital yang bagaimana? Digital yang jalurnya berputar. Kalau analog yang cuma yang cuma muncul tidak ada ini ya, cuma jam dan menit. Ada juga berjalan titiknya. Jadi itu. Tapi di jenis-jenis bandwidth kali ini kita lihat yang pertama adalah digital bandwidth. Apa itu digital bandwidth? Ini jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam 1 bit per sekon tanpa distorsi. Jadi sekali lagi ini adalah jumlah volume data yang tentunya ini dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi. Yang kedua adalah analog bandwidth. Nanti ditulis. Jadi jenis bandwidth ada dua. Yang pertama adalah digital bandwidth dan yang kedua adalah analog bandwidth. Kita lihat di sini analog bandwidth. Selanjutnya analog bandwidth ini adalah perbedaan antara frekuensi terendah dan frekuensi yang tertinggi. Analog. Di mana kita lihat di mana analog bandwidth juga ini menentukan beberapa banyak informasi yang bisa ditransmisikan dalam satu saat. Jadi dua jenis ini yang tentunya ada pada bandwidth. Oke, kita next. Nah, sekarang kita lihat bandwidth yang ada pada internet. Bandwidth yang ada pada internet yang pertama ini, bandwidth internet adalah di mana batas kecepatan maksimal yang diberikan oleh ISP. Biasanya juga kita bisa dapatkan itu di handphone kita ya. Handphone kita ada juga tentang batas kecepatan. Batas kecepatan biasa di handphone kita itu bisa sampai di kalau mega sudah tinggi, giga sudah di atasnya,
maka biasanya KBPS ya, karena muncul itu KBPS itu kita bisa dapatkan informasi mengenai kecepatan. Bandwidth juga bisa diibaratkan ini sebuah ukuran pipa yang akan dilalui oleh air. Semakin besar pipanya, semakin besar pula data yang mengalir. Ya kan? Artinya begini, kita bisa membandingkan ketika kita ada pada jaringan 3G dengan jaringan 4G, begitu kan? Contohnya. Jadi kalau kita ada pada jaringan 3G, maka pastinya kecepatan juga akan menyesuaikan. Ya kan? Kalau di jaringan 4G, kita juga kecepatannya juga akan menyesuaikan. Mana antara 3G dan 4G yang lebih cepat? 4G jaringannya. Bisa kita cek juga kecepatan. Kita juga bisa cek ketika kita mengaktifkan perkenalkan, contohnya kita bisa cek kecepatan internet di HP kita ketika kita aktifkan data kita. Nanti di Google itu cek kecepatan internet ketika kita ada paket. Yang berikutnya adalah karena di sini komputer saling bertukar informasi, maka kita bisa membedakan dua jenis bandwidth internet. Kita lihat, oke, kita next dulu. Ada dua jenis yang harus kita lihat. Yang pertama adalah bandwidth uplink. Bandwidth uplink ini bisa kita lihat di sini adalah yang pertama adalah upload data yang kita kirim, dan yang kedua adalah uplink, di mana mengirim data lewat jaringan atau internet berupa teks, audio, video, dan gambar. Untuk upload itu sendiri biasanya ini di mana ada proses ketika kita mengunggah atau mengirimkan data. Waalaikumsalam. Oke, jadi itu bandwidth uplink. Selanjutnya ada bandwidth downlink. Ya, ada bandwidth downlink. Kita lihat di sini yang pertama adalah download. Siapa tahu ini download? Biasanya ini banyak kita praktekkan ya. Download artinya mengambil data dari sumber yang lainnya atau data yang kita bisa ambil itu download atau memindahkan data dari komputer yang satu ke komputer yang lain.